Hai guys, my name is Fursial. Gimana kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya. Kali ini gue mau share 3 materi nih buat lo semua. Materi yang bakal gue bawain di video kali ini adalah tentang game development. Karena unsur-unsur dari game development ini banyak, jadi gue bakal ngambil 3 aja. Yaitu gue bakal mulai dari genre game, yang kedua aplikasi pembuat game, dan yang ketiga adalah bahasa pemrograman yang bakal dibuat untuk membuat game. Nah, jadi sebelum masuk ke materi yang bakal gua sampaikan nih, gua bakal ngasih sedikit aja pendahuluan ya. Oke. Industri game telah berkembang pesat dan kini menjadi salah satu sektor hiburan terbesar di dunia. Kemajuan teknologi, inovasi genre, dan beragam mekanika permainan menjadikan game bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga media pembelajaran, interaksi sosial, dan peluang karir. Pemahaman tentang genre, aplikasi pembuat game, dan serta bahasa pemrograman penting untuk memahami dinamika dan peluang dalam pengembangannya. Udah kan, pendahuluannya dikit aja kan. Nah, tujuan gua membuat video ini tuh biar lu pada tuh tahu jenis-jenis game, ciri khasnya, dan memilih genre yang tepat untuk proyek kalian. Nah, yang kedua, biar lu pada bisa pakai software game buat membuat prototipe game sederhana. Terus yang ketiga, biar lu pada ngerti dasar-dasar bahasa pemrograman, bisa nulis script simple, terus nyambungin sama aset di game. Sebelum masuk ke materi yang pertama, gue ingetin kalian agar kalian tuh like video ini dan subscribe channel ini ya, biar gue tuh semangat bikin videonya dan gak males-malesan. Oke, lanjut ke yang pertama, genre game. Jadi genre game tuh apa sih? Tapi kayaknya zaman sekarang tuh jarang ya yang nggak tahu genre game. Oke, bakal gue jelasin nih. Genre game itu gampangnya kayak tipe atau gaya game. Jadi waktu lo pada main kan ada tuh game yang fokus sama tembak-tembakan, fokus sama story, ada juga yang mikir keras tuh, terus ada puzzle. Nah, itu semua disebut genre game. Gue bakal kasih contoh-contoh nih genre game yang bakal kalian sering temuin di internet. 1. Ada action. Action itu game yang banyak gerak, timing, sama refleks. Yang kedua itu ada adventure. Adventure itu fokus ke story atau cerita dan eksplorasi. Nah, eksplorasi itu bagi yang nggak tahu artinya, itu artinya menjelajah. Genre yang ketiga ini adalah RPG. RPG itu kepanjangannya role playing games. Jadi di genre ini lu tuh jadi karakter, naikin level, upgrade skill. Nah, yang keempat ini ada genre MOBA. Ini pasti nggak asing sama kalian ya. Kayaknya gua nggak perlu jelasin lagi. Kenapa sih di game development ini ada yang namanya genre game? Nah, genre game ini penting karena biar lo tuh tahu arah game yang mau lo bikin. Yang kedua, pemain tuh beda. Ada yang suka tembak-tembakan, ada yang suka cerita, ada yang suka puzzle, ada yang suka berpikir keras gitu ya kan. Terus yang ketiga itu buat nentuin gameplay atau mekanik dasarnya. Nah, jadi intinya genre game tuh kayak kategori dalam musik. Kalau di musik kan ada metal, pop, jazz, sama kayak game. Genre game itu kategori dalam game. Ada FPS, ada MOBA, ada action, ada adventure, macam-macam lah. Apa itu aplikasi pembuat game? Nah, singkatnya aplikasi pembuat game itu seperti alat atau software yang ngebantu lo bikin game tanpa harus bikin semuanya dari nol. Jadi lo tinggal pakai tool atau alat yang udah ada, nulis script dikit sama nambah-nambahin aset, terus jadi deh prototype game. Jadi nggak bener-bener dari awal gitu bikinnya. Nih, contoh-contoh software yang sering dipakai orang. 1. Ada Unity. Unity ini paling populer ya. Dia pakai C#, cocok buat 2 dimensi dan 3 dimensi. Tutorialnya juga banyak di YouTube. Gua bikinin kalau kalian bisa like-nya sejuta ya. Hihihi, gua males. Yang kedua itu ada Unreal Engine. Unreal Engine nih softwarenya lebih realistis, grafiknya tuh cakep banget.
dan dia tuh make bahasa pemrograman C++. Terus yang ketiga ini ada Godot. Godot ini software yang ringan. Terus dia juga open source. Habis itu dia make GD atau GD script. Keempat itu ada Construct atau Construct. Software ini tuh lebih ke 2 dimensi, bisa drag and drop tanpa coding ribet. Jadi intinya aplikasi pembuat game itu kayak kanvas digital. Jadi lu punya ide, lu gambar lah pakai tool ini, lu tambahin logika, dan boom, lu bisa bikin game. Oke, materi yang ketiga, bahasa pemrograman yang digunakan buat bikin game. Pertama, kalau lu pada tuh harus ngerti dulu logika dasar pemrograman. Sebelum lu pada bikin game, lu mesti ngerti konsep simple kayak variabel. Variabel itu tempat naruh data. Contohnya darah atau HP kalian. Habis itu mana, habis itu skor sama jumlah koin. Nih, contoh codingan variabel. Terus yang kedua itu ada kondisi. Biar game lu bisa bikin pilihan. Nih, contoh codingan kondisi atau if or else. Yang ketiga ada looping. Looping itu artinya dalam bahasa Inggris mengulangi, pengulangan. Looping ini buat ngulangin sesuatu, misalnya spawn musuh terus-terusan, kayak spawner dalam Minecraft lah. Itu contohnya. Ini dia contoh codingan looping. Nah, abis lu pada nih ngerti logika dasar pemrograman, lu tuh harus tahu bahasa apa aja nih yang sering dipakai buat game. Ya benar. Yang pertama itu ada C#. Penulisannya itu C#. C# ini sering dipakai di Unity. Yang kedua ada C++. Dipakai di Unreal Engine, lebih ribet tapi powerful. Yang ketiga ini ada Python. Bisa buat game 2 dimensi simple pakai library kayak Pygame. Yang keempat ada GD script, khususnya buat Godot engine, mirip Python lah. Guys, lo pada tahu nih aplikasi yang populer digunakan untuk membuat game kan? Kalian tuh nulis script simple. Misalnya lu mau bikin karakter bisa jalan di Unity pakai C#. Nih, gua kasih contohnya, contoh codingannya. Jadi intinya kalau lu input tekan tombol arah, karakter bakal jalan sesuai input. Misal kau mencet tombol kanan, karakternya ke kanan. Lu pencet tombol kiri, karakter ke kiri. Kalau karakternya ke kanan, lu mencet kiri, ya suka-suka lu lah. Jadi kesimpulan dari 3 materi yang gua kasih tadi. 1. Genre itu kayak tipe game. Lo pada harus tahu bedanya action, RPG, puzzle, dan lain-lain. Biar bisa nentuin arah game yang mau lo bikin. Gak mungkin kan lo bikin game gak ada genrenya. Yang kedua, software kayak Unity, Unreal, Godot, semua yang gua jelasin tadi itu alat utama buat lo bikin prototype. Pilih yang cocok sama kebutuhan lo, mulai dari yang simple, pakai aset atau template biar gak ribet, biar gak pusing juga. Yang ketiga, pemrograman itu cara lo ngomong sama engine, pakai C#, C++, Python atau GDScript, gak perlu jago langsung. Cukup ngerti dasar-dasarnya aja dulu kayak variabel, kondisi, sama bikin script simple biar game lo jalan. Intinya, kalau lu pada mau bikin game, lu harus ngerti genre biar tahu konsepnya, bisa pakai software atau alat bikin gamenya, dan paham dikit tentang coding. Oke, segitu dulu video dari gua ya. Kalau kepanjangan nanti takutnya kalian bosen, boring, pusing juga. Gua minta maaf kalau ada salah kata, gua jelasinnya kecepatan, gua ngomongnya belibet, gua minta maaf. Kalian bisa kasih saran-saran di kolom komentar. Thank you for your attention. Goodbye.